Terima kasih. Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini materinya ada 99 slide. Jadi agak lari sedikit. Pertama kali tentu saya mohon maaf karena PowerPoint saya menyalahi aturan-aturan menulis menggambar di PowerPoint. Jadi dengan maksud karena saya sendiri belum sempat membawa materi tertulisnya secara naratif, dengan harapan Bapak Ibu sekalian nanti bisa memanfaatkan tulisan-tulisan yang agak panjang. Kedua, saya sendiri bisa dihubungi setiap saat kalau tidak ada kejelasan-kejelasan atau belum ada kejelasan-kejelasan dari materi saya setiap saat. Jadi artinya pertemuan ini adalah pertemuan pertama sampai rumah sakit daerahnya tutup. Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang diminta oleh panitia, meningkatkan daya saing rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta menghadapi mereknya sebetulnya di era JKN. Nah, tentu kita semua memahami kenapa demikian. Sebetulnya negara ini adalah merdeka, dimerdekakan dan sebagainya atas perjuangan semua anak bangsa. Artinya kita bukan bicara lagi atas nama kemanusiaan, hak konstitusi manusia itu sendiri itu adalah hak juga atau mandat konstitusinya itu semua, bukan rumah sakit pemerintah, bukan rumah sakit pemerintah daerah saja, tetapi juga rumah sakit swasta yang tentu berpihak atas nama hak konstitusi dan hak asasi manusia terhadap manusia itu sendiri. Ya, kita lihat di sini, ya ini hak konstitusinya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, saya selalu di muka seperti demikian. Yang kedua yang perlu dipahami, hakikat rumah sakit. Saya suka dengan Madula ini, meskipun sudah lama literatur dan beliau menyampaikan sesuatu. Hakikat rumah sakit itu kadang-kadang kita lupa. Yang pertama banyak padatnya, padat, ya. Padat masalah, padat profesi, padat teknologi. Bahkan teknologi, Bapak Ibu sekalian, di dunia ini setiap 6 bulan tuh ganti. Ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Ketika Kongres Persi kemarin saya sampaikan, hai rumah sakit Indonesia seluruh Indonesia, saya harapkan modal dan investasi itu jangan di alat yang canggih. Lakukan contracting out atau bagi hasil. Di situ akan terjadi seperti yang disampaikan oleh kemarin Wali Kota Bandung. Ya. Itu proses yang kuno ditinggalkan. Jadi satu strategi untuk percepatan perubahan untuk bangsa ini adalah satu strategi itu. Masalahnya Bapak Ibu sekalian di daerah, kadang-kadang kebutuhan itu didorong oleh opini-opini. Bukan kebutuhan-kebutuhan yang berdasarkan evidence, bukan kebutuhan-kebutuhan yang berdasarkan research atau kebutuhan-kebutuhan yang berdasarkan need. Bukan sekedar want, keinginan. Hakikat rumah sakit juga yang paling penting yang tidak ada di SKPD lain adalah padat masalah. Kalau rumah sakit tidak ada masalah, bukan rumah sakit. Interaksi antara dokter dengan manajemen, dokter dengan perawat, ya, perawat dengan dokternya, dengan pemilik, ya, dengan pasiennya yang sedang merasa sakit dan seterusnya, itu jadi masalah. Saya selalu berulang-ulang di setiap pertemuan. Saya sendiri nikah dengan istri saya tercinta, baru ceritanya. Nah, itu 33 tahun, itu pun bermasalah terus sampai sekarang. Terutama apa Bapak Ibu sekalian? Kalau uang saya masuk ke kantongnya, sulit keluarnya. Hakikat rumah sakit yang lain, ya di samping itu, orang yang berobat ke rumah sakit itu nggak boleh error atas nama kemanusiaan. Orang yang berobat ke rumah sakit itu inginnya sembuh. Tidak ada rasanya orang yang ke rumah sakit, Pak Dokter, Ibu Dokter, saya ingin meninggal dunia di rumah sakit ini. Nggak ada. Kalau kok terjadi, ya kecacatan yang paling minimal di rumah sakit itu. Ya, bisnis rumah sakit prosesnya serupa dengan bisnis penerbangan. Ya. Tidak boleh ada error. Harus banyak diatur. Kalau memang betul bisnis pelawak itu ketika tidak diatur semakin lucu dan semakin mahal, tapi rumah sakit tidak bisa seperti itu. Ya, itu hakikat rumah sakit.
Kemudian bisakah rumah sakit? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Contohnya, saya agak loncat ke belakang, sudah tahu, sudah paham bahwa akreditasi versi 2012, program JKN, aplikasi dari PPKBLUD itu adalah alat untuk merubah perilaku rumah sakit, untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan kinerja manfaat. Tetapi sekarang mohon maaf, banyak rumah sakit swasta dan pemerintah mengejar akreditasi hanya untuk mendapatkan sertifikatnya saja. Setelah itu yang terjadi adalah habis terang terbitlah gelap. Sebetulnya rumah sakit yang sebenarnya sedang sakit. Karena menggunakan alat-alat tersebut hanya mengejar sertifikat, kemudian untuk memenuhi persyaratan kerjasama dengan BPJS, terutama yang swasta. Ya. Nah, kalau perubahan lingkungan ini tidak diadaptasi oleh sebuah rumah sakit private ataupun publik, Bapak Ibu sekalian, tentu makin lama makin kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki, decline. Sangat mungkin rumah sakit itu bangkrut. Bahkan rumah sakit itu 100 tahun pun bisa bangkrut. Bisa bangkrut. Loh, adakah rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah atau apapun namanya milik pemerintah yang bangkrut di dunia ini? Rasanya enggak. Paling tidak kalau rumah sakit daerah itu mendekati sakit banget, ya dokternya tidak disiplin, ya, mengendalikan dokternya, direkturnya nggak bisa, contohnya ya, tidak mudah, tergantung leadershipnya. Ya. Makin lama makin sakit. Antrian tidak diantisipasi seperti Pak Wali Kota kemarin dengan gate SMS-nya. Nyaman bahwa rumah sakit itu masih dibutuhkan oleh masyarakat, customer, bukan kita yang membutuhkan customer. Itu rumah sakitnya sakit, ya, bisa mencapai ini, sehingga WC pun berbau, ya toh, dan seterusnya. Ya. Nah, ini bisa menyebabkan sakitan sebuah rumah sakit. Keruntuhan organisasi sektor publik, artinya kalau kita dianggap milik pemerintah daerah, ini biasanya kegagalan strategi. Ya. Ketika menyusun rencana strategik bisnis, contohnya, itu tidak dimulai dengan komitmen-komitmen kuat terhadap core value dan core belief. Contohnya core value, integritas. Ya. Komitmen terhadap integritas rendah. Apa yang terjadi? Ya itu jam 10 dokternya poliklinik buka, ya. Dokternya baru hadir, maksud saya, dokter spesialisnya. Kemudian selanjutnya 1 jam ditinggal karena operasi di rumah sakit lain. Nah, itu terjadi betul-betul, ya Bapak sekalian. Mudah-mudahan di rumah sakit Bapak Ibu sekalian tidak seperti apa yang saya sampaikan. Kegagalan adaptasi manajerial secara berkelanjutan. Contohnya Bapak Ibu sekalian, dalam inti nilai-nilai yang ada di tiga alat tersebut, akreditasi versi 2012, kemudian program JKN, kemudian PPKBLUD, intinya apa? Intinya sebetulnya suatu proses yang berkelanjutan, terus menerus, on become proses, continues to improve, plan, do, check, action, plan, do, check, action. Intinya, karena apa? Falsafahnya, kesempurnaan bukan milik manusia. Bukan kesempurnaan itu bukan milik interaksi antara manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Yang terjadi pasti ada ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memandang dari sudut yang selalu positif terhadap ketidaksempurnaan. On become proses. Pasti terjadi itu semua akan terlihat jelas ketika betul-betul kita sebenar-benarnya benar, sebetul-betulnya betul, lurusnya lurus menerapkan aplikasi 3 alat tersebut, 3 tool. Gak usah pakai teori macam-macam, 3 tool itu aja diaplikasikan, ya, diaplikasikan dengan model-modelnya sendiri, tetapi
tiga tool ini amanat undang-undang semuanya. Ya, saudara. Praktek curang manajer puncak jangka panjang ini biasanya diracuni oleh apa? Opini-opini. Kepala daerah DPR-nya baru benchmark ke luar negeri, baru benchmark ke rumah sakit kemarin. Wah, di sana alatnya bagus. Ini ada CT scan yang 2000 slice. Ayo kita beli ini. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya jadi benda nganggur. Di Indonesia Timur, mohon maaf, apa yang terjadi? Sambil dibeli, dokternya pindah, nganggur lagi. Nah, investasi dan modal itu istilahnya idle capacity. Ada kapasitas yang nganggur, nggak boleh. Lebih-lebih BLUD itu salah satu keberhasilannya ketika dalam proses bisnisnya itu tidak terjadi idle capacity, termasuk uang yang nganggur. Sejalan dengan Pak Wali kemarin ya. Lemahnya pengawasan independen. Nah, saya mau menjelaskan pengawasan independen itu termasuk adalah peran dari community. Strategi kelima itu disebutkan ada strategi yang namanya community empowering. Community empowering itu bagaimana publik itu tahu transparan tentang proses, dalam tanda petik ya, proses, sehingga dia bisa melakukan empowering informasi yang sehat. Lemahnya pengawasan independen ini tentu juga bisa berakibat sebagai contoh. Oke lah, indikatornya pasien tunggu lah, survei rumah sakit, pasien tunggu yang mensurvei kita sendiri, orang-orang kita sendiri. Wah bagus Pak, 80% bagus. Gitu. Itu juga termasuk lemah. Ya. Kita melakukan satu evaluasi terhadap proses kita, kepuasan pelanggan, tapi sudah ada kesana. Nah itu menjadi sangat keliru. Oke, akan gagal. Bapak Ibu sekalian, ini pesan saya selaku ketua Persi sekaligus mantan ketua Asada. 5 domain ini, sekali lagi, 5 domain ini tidak boleh lepas nanti ketika kita menyusun Perpres, tata hubungan kerja atau revisi apa. Jadi 5 domain otonomi rumah sakit ini yang menjadikan rumah sakit itu mandiri, berkesinambungan dan tumbuh dengan sehat. Ya, ini. Aspek strategik, administrasi, pengelolaan barang, keuangan dan sumber daya manusia. Bukan ngarang. Ini ada sumber evidence-nya, ada sumber teorinya. Jadi bukan di awang-awang, tetapi ini adalah tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, ya, siapapun. Nah, pimpinan dan kepemimpinan rumah sakit daerah JKN ini paling tidak dari beberapa literatur yang saya baca dan dari pengalaman saya pribadi dan orang-orang yang berhasil memimpin sebuah rumah sakit, ternyata ada unsur-unsur ini, ya, unsur-unsur ini. Silakan nanti dibaca sendiri, tapi yang jelas yang selalu ditinggal Bapak Ibu sekalian yang nomor 15 ya, selalu ditinggal, ya, ditinggal. Ya. Kadang-kadang orang tidak merasa nyaman dengan ini, dengan itu. Saya pun ketika jadi direktur rumah sakit daerah 23 tahun, ini pun tidak pernah saya sentuh. Tapi dalam literatur di Singapura, Malaysia yang dekat, bahkan di Thailand, ini menjadi penting. Ya. Code of conduct ini menjadi penting. Ya. Dan komitmen terhadap ini tidak mudah. Oke? Bapak Ibu sekalian, di era MEA dan terhadap rumah sakit juga dan rumah sakit, perlu dipahami kita sadar yang terjadi di lingkungan kita. Harusnya itu juga bisa terjadi di lingkungan rumah sakit, pemerintah daerah. Ya, lihat sektor perhubungan udara, Garuda, ada Garuda Indonesia, ada Lion Air, ada Susi Air. Pilotnya bisa dari tenaga proses pilot, pramugari, tidak semuanya berwarga negara Indonesia. Ya. Sektor rumah sakit, pemerintah, rumah sakit swasta, dan seterusnya. Pada kenyataannya Bapak Ibu sekalian,
Untuk rumah sakit swasta sudah banyak tenaga kesehatan atau minimal administrasi yang berasal dari luar negeri. Misalnya salah satu rumah sakit besar yang sekarang akan merencanakan, swasta nih ya, modal besar, merencanakan membangun 100 rumah sakit tersebut di seluruh Nusantara. Ada ya, mungkin di beberapa di NTT sudah bangun di mana-mana. Bukan tidak mungkin di sekitar Bapak Ibu sekalian ketika 100 rumah sakit milik seseorang, satu institusi swasta yang akan dibangun secara bertahap dari tahun ke tahun di seluruh Indonesia. Manajer keuangannya orang Filipina. Ketika manajernya itu bukan orang Filipina, apa yang terjadi? Stagnan, rumah sakit tersebut tidak tumbuh. Ketika diganti orang asing tumbuh pesat. Pertanyaannya, mungkinkah rumah sakit daerah itu mengundang ya, untuk sementara waktu atas nama kemanusiaan menunggu produk spesialis gak datang-datang, ya undang rumah sakit direktur tenaga profesi dari asing. Kenapa tidak? Atas nama kemanusiaan. Memangnya harus dibunuh seperti Bupati Gual kemarin, ya, nggak ada dokternya, minta nggak bisa, nunggu. Tenaga asing yang profesional dan kompeten di bidangnya dengan aturan-aturannya ada, kenapa tidak diundang ke tempat kita? Kenapa rumah sakit daerah nggak bisa? Manajer keuangan, kenapa tidak? Atas nama kemanusiaan, tetapi atas nama kebangsaan, ketika supply tenaga cukup di Indonesia, stop. Untuk 3 tahun selesai, untuk 5 tahun setelah itu ditinjau kembali kalau ada yang negatif. Itu yang perlu kita berani untuk berubah terhadap itu, ya, terhadap hal seperti itu. Ini saat ini dan jangka panjang yang diperlukan semacam ini, hal-hal ini apakah baik atau buruk? Tadi di depan saya bicara masalah ideologi dari kita, mandat konstitusi, hak asasi manusia dan seterusnya. Tempatkan diri kita pada posisi sebagai customer, sebagai pasien, ya, akan terlihat bahwa seperti Pak Wali Kota Bandung kemarin, kebutuhan nyata dari seorang konsumen. Gaduh piala SDM, ya, SDM seperti ini. Saat ini masih ini ya, supply and demand, kita lihat nanti sepintas, ya, supply and demand-nya terhadap kebutuhan masyarakat. Anak bangsa yang mengharapkan haknya sama dengan haknya yang hidup di Indonesia, hidup di Jakarta, hidup di Bandung, hidup di ruangan ini, sama haknya, ya, harapannya sama, ya. Tetapi ada dual job holding, lebih dari satu. Seorang spesialis itu kontraknya lebih dari satu, itu bermasalah bagi kita. Sebagai contoh rumah sakit Karyadi, ya, yang saya ambil contoh yang saya tahu, di sana sudah mulai semenjak 2 tahun yang lalu untuk kontrak tenaga baru dia harus mau di satu tempat saja, yaitu di rumah sakit Karyadi. Itu sebagai contoh. Akibatnya apa? Pensiun ganti masih boleh, pensiun. Yang baru-baru ini hanya di satu tempat, di rumah sakit Karyadi saja. Nah, hal tersebut ternyata karena hanya sepertinya yang 3 menjadi 2, saya di sini saja. Karena apa? Trust dari publik menjadi nyata. IGD ya, itu onsite meskipun dia seorang profesor maupun konsultan. Lama-lama demikian. Karena apa? Remunnya semakin meningkat. Karena apa? Volumenya pasien yang berkunjung ke sana semakin banyak. Nah, ini dari contoh. Gaduh sosial media, Bapak, remunerasi. Nah, ini kita ternyata Bapak Ibu sekalian tidak di rumah sakit pemerintah saja, rumah sakit swasta pun bermasalah, ya. Nanti kita giring semua remunerasi ini oleh tim Persi akan diusahakan sama normanya, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Karena rumah sakit swasta menjerit, ya. Rumah sakit pemerintah pakai remunerasi, tapi rumah sakit swasta enggak. Tidak, dia membayar sesuai out of pocket-nya.
Sehingga ada kecenderungan dokter-dokter yang ini dual job holding itu lebih nyaman di swastanya. Ya, itu sampai saat ini. Karena apa? Di swastanya itu masih out of pocket, fee for service. Ya, nanti akan digiring karena apa? Kita harus meroyok prinsip kebangsaan. Kita harus mengeroyok anak bangsa ini untuk pelayanan yang bermutu, bersaing di pasar antara publik dan swasta dan pemerintah. Ya, kegaduhan, fraud, kecurangan. Bapak Ibu sekalian, di media banyak sekali yang ini belum masuk ke rumah sakit tuh, baru nyenggol-nyenggol ya, nyenggol-nyenggol. Nah, banyak hal yang saya sampaikan kepada KPK pada waktu itu, please jangan dulu lah rumah sakit. Di rumah sakit itu banyak yang bukan fraud. Yang terjadi adalah rasionalisasi. Meskipun kalau kita melihat kurva normal, resiko-resiko itu tetap ada, ya, tetap ada, tidak dipungkiri. Ya. Gaduh sistemik, kemudian seharusnya gaduh tetapi tidak gaduh, yaitu masalah MEA. Masalahnya kelihatannya nyaman-nyaman saja, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, ini kita perlu berhati-hati di sini. Nanti kita lihat slide berikutnya. Nah, dalam perkembangan rumah sakit 4 tahun terakhir banyak dipengaruhi oleh sistem pembiayaan rumah sakit. Dengan adanya sistem pembayaran rumah sakit, di adanya program JKN, apa yang terjadi? Ini dia. Ini slide-nya Pak Lasono kemarin, saya ulangi lagi, bahwa pertumbuhan rumah sakit swasta, ya, lainnya pesat sekali dari tahun ke tahun. Yang saya sampaikan tadi, bahkan rumah sakit pemodal tertentu sudah merencanakan 100 rumah sakit di Indonesia. Sekarang belum sampai 30, tapi proses itu tetap berjalan. Ya, ya. Rumah sakit pemerintah bagaimana? Dan pemerintah, ya, pemerintah khususnya pemerintah daerah, dia yang tumbuh hanya tempat tidurnya. Relatif yang tumbuh tetap tidurnya, cuma tambah 1 ya, perkembangan. Tempat tidurnya tumbuh terus ya. Nah, tadi dilihat ya. Yang tumbuh pesat itu adalah private. Kemudian apa yang terjadi? Investasi rumahnya banyak dilakukan faktor for profit, ya. Heran ya. Jadi sampai saat ini jumlah rumah sakit daerah yang 680, tapi saya lihat tadi pagi udah 681 gitu kan. Itu kalah jauh dengan rumah sakit swasta yang melakukan kontrak dengan BPJS. Yang saya ketahui bulan yang lalu itu 888. Tetapi mereka berpusat di regional 1. Ya. Oh, enggak ada. Sorry. Ya. Jadi sayangnya pertumbuhan tadi itu tertinggi di regional 1. Regional 1 itu mana? Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk tumbuhnya rumah sakit swasta tertinggi yang private itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ingat Bapak sekalian, belum tentu di tempat Bapak Ibu sekalian tidak tumbuh rumah sakit yang mempunyai modal asing. Modal asing sekarang sudah bisa 100%. Ya, 100%, ya 100%. Kalau dulu masih 27%, 40 ya. Sekarang mulai kemarin itu bisa 100%. Kemudian kebijakan dia menarik untuk investasi swasta. Rumah sakit baru swasta for profit banyak di APS 1. Persaingan semakin meningkat termasuk dalam mendapatkan tenaga kerja dokter dan khususnya spesialis. Kita lihat ini ya. Ini yang terbanyak produknya, menyedihkan, yang lainnya menyedihkan. Okay. Dokter jiwa juga sulit seperti Ibu Menteri kemarin mencari apa? Ini per Oktober 2015, mohon maaf tidak saya sampaikan. Kemudian jumlah per provinsi, kecenderungan berkumpul di pusat-pusat pendidikan dan kota-kota besar yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi, yang mempunyai proses perekonomian yang cukup kuat sehingga mereka datang. Bagaimana dengan NTT teman saya? Wah, menyedihkan Pak Is. 1%. NTT itu saudaranya itu. Ya ini NTB. Nah, yang sangat menyedihkan saya sudah tahu. Saya heran ini.
fakultas dikti atau fakultas kedokteran atau kolegium itu kemarin waktu saya sudah 4 kali diundang oleh satu kongres kolegium bangsa itu, saya mengkritiki mereka termasuk dikti. Kenapa sih rumah sakit atau perguruan tinggi swasta yang menurut persyaratan tertentu standar tertentu universitas nggak boleh memproduk spesialis? Kenapa sih? Apa salahnya? Bolehkah asing membuat perguruan tinggi untuk memproduk fakultas kedokteran, dokter umum, dokter spesialis atau subspesialis kalau dia memenuhi persyaratan yang ditentukan? Nggak berani. Saya pribadi mempertanyakan niat baiknya untuk agar saudara-saudara kita yang di Papua Barat, Maluku Utara, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, atau perbatasan sana merasakan samanya hak konstitusi yang ada di negara ini. Ketika itu disentuh dengan sebenar-benarnya, tentu akan terjadi bahwa derajat kesehatan naik, martabat bangsa itu lebih dengan bangsa yang lain, atau paling tidak sama. Kapan kita harus mulai itu? Oke, hal ini saya sampaikan di One Team Press, bahkan di tim yang di Universitas Paramadina, sama, tidak ada berbeda. Ya. Nah, sekarang kembali pada Asian Vision tahun 2020. Artinya apa? Gampangnya gini lah. Jadi nantinya negara ini itu kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Bali, nggak ada bedanya. Sana. Mondar mandir ya gampang saja. Ketika kita melarang dengan ketat dalam ada aturan yang melarang. Ya. Uniknya untuk praktek dokter itu sebetulnya secara sistematis sudah ada aturannya. Ya. Sistematis untuk praktek di Indonesia ada aturannya dan itu tidak mudah. Yang ditakutkan oleh bangsa ini dan kami, terutama Persi, adalah bukan itu, kebalikannya. Orang-orang yang berkualitas di bangsa ini pergi ke negara lain karena duitnya lebih banyak. Dokter spesialis bedah toraknya, saya di aja deh, di Singapura atau di Malaysia aja duitnya lebih banyak, pasiennya sedikit, duitnya lebih banyak. Kalau di sini pasiennya banyak, duitnya sedikit. Nah itu contohnya gitu, akan terjadi semacam itu. Ya, ada 12 priority integrasi dari sektor-sektor. Ya, di dalamnya ini ada healthcare. Nggak bisa ditawar lagi. Tidak boleh ada kesan, ada satu aturan menolak, tapi membuat satu sistem. Dari semua ini, yang paling siap itu turis, pariwisata, lengkap sekali. Kita belum bolong sana, bolong sini. Yang sebelumnya saya katakan di depan harusnya gaduh, tetapi kita tidak merasa itu menjadi kegaduhan. Ini mungkin salahnya itu loh, lagunya Plus Plus. Lagunya gimana, Mbak? Bukan lautan, bukan kolam susu. Ya, apa-apa ditanam, kita nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Ya. Nah kita lihat data ini. Lihat Bapak-Ibu sekalian. Brunei itu rasanya per rasio 10.000 population lebih. Kamboja yang penduduknya lebih sedikit dari Indonesia hampir sama. Malaysia lulusannya banyak dari Indonesia ya. Nah ini kita lihat Myanmar Bapak Ibu sekalian, orang-orang vokasional dipersiapkan betul, termasuk orang-orang yang khusus untuk memperbaiki handphone dan mereka belajar bahasa Indonesia. Kita kemarin handphone saya hang terus ya Pak ya, hang terus ke Semarang di Matahari, saya ngomong, oh iya Pak, iya sampean tuh besok sebentar lagi saya kan loh orang-orang Myanmar
betulin HP, dan dia bisa berbahasa Indonesia. Orang berpikir, tapi tidak satu pun dokter, termasuk kita, yang belajar bahasa Tagalog. Nggak pernah. Nggak pernah. Malaysia, Filipina, sekolah, perawatnya sekolah. Thailand, banyak dokter belajar bahasa Melayu. Melayunya aja Melayu Indonesia, bukan Melayu-Melayu. Nah, kita lihat dari ini, ya, rasio terhadap bed pun kita lihat, ya, betapa dekatnya negara-negara kaya dengan rakyatnya. Ini konsekuensi logis sebagai negara kesejahteraan. Kalau kita bicara negara kesejahteraan, kekurangan-kekurangan itu pemerintah dan pemerintah daerah harus hadir. Alhamdulillah Bapak sekalian, sudah mulai peran Arsada cukup kuat, ya. Ada Pak Umarnya juga, sehingga sekarang bahwa ada peralihan dana yang diturunkan ke daerah lewat DAK, khususnya rumah sakit daerah, untuk persiapan akreditasi, ya, untuk persiapan pemenuhan rumah sakit rujukan regional yang jumlahnya 110, untuk rumah sakit 20 provinsi rujukan provinsi, untuk 4 rumah sakit rujukan nasional yang beberapa yang milik daerahnya 4 ini sangat memprihatinkan. Ya, saya nggak tahu nanti dikasih uang banyak tetapi tidak teraplikasikan dengan benar, menyedihkan. Jadi ini pengurus baru Arsada itu perlu beban yang berat untuk membantu mereka. Kita lihat semacam ini ya. Jadi ini data. Akankah yang ini lari ke sini atau ini juga ikut-ikut lari ke sini? Nah ini tentu menjadi masalah bagi kita. Nah untuk rasio per 100.000 penduduk, ya, jumlah rumah sakit kurang apa enggak ya? Laos, Jahe, Barang ini lebih. Ya. Filipina juga melebihi semuanya. Ini menjadi modal dasar kaum pemodal masuk ke Indonesia. Oke? Bapak Ibu sekalian, tentu dalam, saya ulangi yang di atas sebetulnya, dalam era MEA dan JKN, beberapa rumah sakit Indonesia akan sakit dan bangkrut. Bila apa? Ya, mengambilkan strategi operasi. Sudah tahu yang antri rawat jalan itu panjang, tapi kita diamkan. Sudah tahu banyak pasiennya itu penyakit diabetes mellitus. Dokter penyakit dalamnya ada 4, ya. Dibagi yang 2 minggu pertama dan minggu kedua, yang 2 minggu ketiga dan minggu keempat. Ya. Itu menjadi masalah. Gagal memakai kekuatan dan peluang. Ada peluang tidak dimanfaatkan. Memang Bapak Ibu sekalian, kami telaah bahwa kalau untuk rumah sakit milik kementerian dan sebagainya itu kesannya itu memang mudah. Rumah sakit daerah bukan main, head to head, kepala dengan kepala. Dengan siapa? Ya dengan LSM yang kemarin Dr. Hana bilang, dengan kepala daerahnya yang semaunya, ngimpinya apa itu, kayak di Jawa Timur. 1 tahun, orang Jawa Timur mana? 1 tahun bisa direkturnya ganti 4 kali. Baru duduk 1 jam suruh ganti lagi. Bahkan ada direkturnya baru mau masuk itu, udah diganti. Keluar udah diganti. Itu terjadi di Indonesia ini. Wah, bapak punya. Ya. Nah, penekanan pada keuangan jangka pendek, Bapak Ibu sekalian, bahwa kinerja rumah sakit itu, baik rumah sakit pemerintah dan pemerintah daerah, ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama yang kelompok keuangan, yang kedua non keuangan. Tetapi ingat, yang menentukan produk, kalau ini prosesnya baik keuangan, itu menjadi baik adalah proses yang terjadi di non keuangan. Saya adalah orang yang termasuk yang berdosa, Bapak sekalian. Dulu ketika jadi direktur, saya dipuji-puji, Pak Kunchoro bukan main. Pendapatan cashnya selalu meningkat terus. Meningkat. Dia tidak menanyakan, Pak Kunchoro, pasien yang jatuh dari tempat tidur jumlahnya berapa sekarang? Enggak. Dia tidak menanyakan, Pak Kunchoro, infeksi nasopomia yang terjadi berapa? Enggak pernah. Dianggap pendapatan cashnya itu naik.
padahal utangnya banyak, ya kan? Piutangnya juga belum dibayar, itu banyak. Terutama terkait dengan BPJS misalnya. Bukan main, ya. Penipuan, saya mohon maaf, astagfirullahaladzim. Jadi, karena pada waktu itu belum tahu ilmunya. Ketika non keuangan di-create sedemikian rupa, insya Allah yang keuangan itu akan menjadi baik, makin efisien, efektif, dan bermanfaat dengan baik. Waktunya 2 menit lagi nih. 2 menit lagi. 2 menit, oke. Gagal untuk mulai keinginan dan kemudian pelanggan. Ini yang nomor 7 kunci dari keberhasilan wali kota mana? Bandung, Pak Kamil kemarin. Ya. Dan ini menjadi titik masuk untuk perubahan. Oke. Nah, ini tantangan dan peluang rumah sakit di era ini, kemampuan daya saing, kemampuan adaptasi dan perubahan. Tantangannya ekspansi bisnis belum besar, masuknya ini ya, surat izin dan sebagainya dalam yang penting dipermudah harapannya. Jadi statement ideologisnya, kalau bisa ada aturan mempermudah masuknya dokter asing yang kompeten menurut saya. Produk dalam negeri telat kok. Bangsa ini komitmennya terhadap, meskipun nanti ada impres spesial, tapi dibatasi 3 tahun, 5 tahun, setelah itu berhenti. Bisa, ya. Tanpa syarat kemampuan bahasa Indonesia. Kesan harus syaratnya bahasa Indonesia, memberikan kesan itu hambatan. Oh, bisa pakai interpreter, interpreter. Apa namanya? Oh, translator, bisa. Translator yang dokter, biar nggak salah. Bisa terjadi. Karena atas nama kemanusiaan yang cepat ditangani. Ya, kenapa tidak? Ya. Kemudian, peluang mendorong efisiensi manajemen dan seterusnya. Ingat, ketika itu proses terjadi, orang semakin melihat rumah sakit kita. Oh, ternyata rumah sakit kita itu nantinya tidak lebih buruk daripada rumah sakit asing. Ya, oke. Mendorong evaluasi terus. Seberapa efektifkah suatu rumah sakit memiliki keinginan dan kebutuhan pelanggan dibandingkan. Jadi titik masuknya, titik nolnya, please berangkat dari konsumen, dari pasien kebutuhannya. Bukan kehendak direkturnya, atau kehendak spesialisnya, atau kehendak pemiliknya. Bukan. Ya, ini perlu jadi sangat penting kunci dari kemarin. Pernyataan krisis, rasio SDM, jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan, saya mengundang Bapak Ibu sekalian, tanggal 26 ini ada diskusi JKN yang dilakukan oleh Persi setiap bulan minggu keempat. Ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa connect dengan Mbak Putu, bagaimana caranya mendownload atau mengikuti. Sayangnya kita batasi hanya 500 yang di luar itu, seluruh Indonesia yang bisa kontak ke sana. Silakan, setiap bulan minggu keempat pasti ada diskusi masalah program jaminan kesehatan. Kalau ada kesempatan bisa tanya langsung dari Mataram. Bisa tanya langsung dari mana, di Gul sana, asal sinyalnya bagus. Ya. Kalau nggak sempat SMS atau email atau telepon, akan kita jawab insya Allah pada saat itu. Ya. Jam 13, jam 1 dimulainya, sampai jam 15. Tanggal 26 hari Selasa, silakan. Dan setelah dibuka masyarakat, oke. Hal-hal strategis, sinkronisasi harga dan komitmen. Bapak Ibu sekalian, Persis sekarang melakukan scanning issue. Dikumpulkan semua undang-undang, peraturan apapun namanya, kita lihat lagi satu persatu, ya, satu persatu. Mudah-mudahan ada penggabungan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada duplikasi. Mudah-mudahan peraturan yang digabungkan menjadi lebih lengkap dan lebih baik, mudah diaplikasikan di rumah sakit Bapak Ibu sekalian, termasuk rumah sakit swasta. Penambahan sebagai tempat pendidikan, ini penting, tapi kebanyakan ada defense-nya. Kita nggak kalah kok sama yang lainnya kok. Ternyata dari 72 rumah fakultas kedokteran itu pun hanya 24% kok yang meluluskan bisa ujian kompetensinya 100%, yang lainnya enggak. Nah itu nggak mau dijawab. Kenapa kita nggak masukkan kompetitor sekalian di sini? Jadi ya terjadi satu. Itu yang kita agak takut, masih takut, malu-malu kucing. Penambahan anggaran, memperdukungan jaringan ini, telekomunikasi dan telematika. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti khusus untuk Arsada di bawah kepemimpinan Dr. Heru Aryadi,
insya Allah akan memanfaatkan ini untuk memperpendek jarak, untuk menjadikan equality dan equality itu menjadi semakin dekat, sama di seluruh Indonesia. Oke? Ini langkah strategis ya Bapak Ibu sekalian, gampang dipahami. Yang penting kata kunci. Ya, terakhir Pak. Kata kunci leadership. Kata kunci leadership. Di dalamnya inti dari leadership yang paling inti apa? Komunikasi. Perilaku leadership yang baik adalah mempunyai jiwa entrepreneur dan intrapreneur yang baik. Ya, ini menjadi kunci semuanya. MEA tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Artinya kita harus berubah. Ya, memang ada tantangan. Ya. Lebih baik menata diri daripada lelah dalam kegaduhan. Ya, jadi kita berproses. Kesempurnaan bukan milik manusia. On become. Demikian pun bernegara. Konon dulunya kita sepakat negara ini adalah negara kesejahteraan. Nyatanya tidak. Kesehatan dan pendidikan terutama kesehatan di nomor sekian kan. Itu bukan negara kesejahteraan. Anggarannya 2,5%, 2,3%. Alhamdulillah sekarang sudah 5%. Mohon nanti kalau politiknya berganti jangan turun lagi. Baru sekarang ini anggaran negara secara nasional itu untuk kecuali kepegawaian itu udah 5%. Tapi sayangnya masih dicangklong. 5% itu ditambahkan di dalamnya untuk PBI, untuk program-program kesehatan yang dilakukan oleh kementerian dan departemen lain, tapi lumayan 5%. Nanti selanjutnya mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu sekalian sudah minimal 10%. Ya. Di Buol kemarin 15%. Memang ada tantangan, tetapi juga ada peluang. Kita sudah dalam skema JKR. Sudah masuk dalam skema. Kita menerima tantangan. Kemudian aplikasi 3 tool perubahan perilaku organisasi. Ketika ini diaplikasikan, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan terjadi good corporate governance dan good clinical governance. Insya Allah. Dan selanjutnya impact-nya keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Selanjutnya terakhir, bagaimana kita berbuat? Kemudian bagaimana mengkolaborasikan? Bapak Ibu sekalian yang ikhlas hadir pada Munas ini, please kesempatan bergabung dan aktif di Arsada inilah salah satu jawabannya. Ya, kalau tentunya maksimalkan kesempatan berorganisasi untuk sekali lagi bagi saya aplikasikan 3 tool. Kalau 3 tool ini diaplikasikan terjadi perubahan, insya Allah trustingnya, brandingnya rumah sakit daerah akan meningkat lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.